Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Satu informasi penting Bapak Ibu, dan sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu penonton serta channel ini. Saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia di mana saja berada. Saya menyapa seluruh orang tua dan peserta didik, demikian dengan Bapak Ibu guru yang selalu setia melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Dengan perubahan kepemimpinan yang mana dahulu dipimpin oleh Presiden Jokowi dan sekarang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo, seterusnya, Pak Prabowo telah membentuk Kabinet Merah Putih yang membawa beberapa menteri Bapak Ibu ya, yang salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Nah, satu hal penting yang kita perlu tahu untuk kemajuan pendidikan di era Pak Prabowo, sebagaimana disampaikan Komisi 10 DPR RI mengenai pengkajian usulan UN kembali digelar supaya anak-anak termotivasi. Ini tujuan utamanya Bapak Ibu ya. Apakah ini nantinya digelar kembali atau bagaimana? Tetapi informasi sebelumnya bahwa ini akan dilaksanakan kembali tahun 2025 mengingat satu dan lain hal. Yang mana hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, usulan dari masyarakat supaya pendidikan Indonesia semakin berkualitas. Nah, supaya lebih jelas, apa yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI mengenai usulan kembali ujian nasional itu digelar, supaya peserta didik itu termotivasi untuk belajar. Ikuti informasi yang sampai selesai Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional atau UN di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka wakilnya setelah Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak atau psikologis peserta didik. Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan supaya dia lebih optimis, terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu nggak semangat. Nah ini yang kenapa? Nah itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik. Ujar Hetifah di gedung DPR MPR di Jakarta Pusat pada Selasa 29 Oktober 2024 baru-baru ini. Tentunya kalau UN kembali ya atau ujian nasional kembali digelar, ada alasan yang paling mendasar Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara itu belum diputuskan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Bu Hetifah bahwa ini segera akan dikaji. Hetifah menilai harus ada peran yang baik di antara semua pihak, tak terkecuali kata dia keikutsertaan orang tua dalam pembelajaran siswa. Yang jelas, kesejahteraan psikologis anak juga harus jadi pertimbangan yang penting ya. Jangan orang tuanya yang sebenarnya semangat ada ujian nasional supaya anaknya belajar sendiri, kan itu tanggung jawab kita tambahnya. Menurut Bu Hetifah, perlu juga dipertimbangkan apakah ujian nasional akan menjadi tolok ukur kelulusan atau hanya sebagai peta kondisi pendidikan nasional. Hal itu bertujuan agar para pelajar dan orang tua tak tertekan. Jadi kajian mendalam sangat perlu untuk pemberlakuan kembali ujian nasional ini. Memang sisi positifnya ada agar para peserta didik itu semakin termotivasi untuk belajar. Banyak kecurangan-kecurangan termasuk sekolah gitu yang melakukan pembocoran soal. Ini juga satu dilema Bapak Ibu. Dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana. Kalaupun ujian nasional diterapkan, fungsinya apa? Dan bagaimana isinya? Apa yang ditesnya? Dan pemanfaatannya untuk apa?
apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan, jelas Hetifah di Komisi 10 DPR RI. Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin. Semua kan termasuk dengan berbagai cara itu, sambungnya. Hetifah mengatakan celah kelemahan pada pelaksanaan ujian nasional harus bisa diperbaiki. Jangan sampai ujian nasional justru bisa disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan, ya maksudnya apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki gitu. Jadi, apakah UN akan digunakan atau tidak? Ya, kita juga jangan setback. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan-masukan. Nah, itu diubah. Nah, sekarang ada kelemahan, apa dengan dia? Ujarnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, secara terbuka menyatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa kebijakan yang disebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu seperti ujian nasional, kebijakan zonasi, dan kurikulum merdeka. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati, ujar Profesor Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah usai serah terima jabatan pada Senin 21 Oktober beberapa hari yang lalu. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai pemberlakuan kembali ujian nasional mesti harus dikaji sebagaimana pernyataan Komisi 10 DPR RI, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Muti. Nah, tentunya seluruh elemen wajib siap-siap ya, terlebih orang tua wajib semangat memotivasi anak untuk belajar, demikian dengan para siswa yang menjadi objek pendidikan. Tentu tujuan utama untuk memompa kualitas pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan bangsa ini agar menjadi negara yang maju, berkualitas, dan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Tentunya semua diawali dengan pendidikan yang memadai. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.